Shalom saudaraku, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya menggantikan Guru Injil Maria yang sudah selesai masa pelayanannya di tempat kita. Mari kita siapkan hati kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembali kami mengucap syukur, kami bersukacita di dalam Engkau Allah yang terus memelihara, memberikan anugerah dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan, yang terus boleh kami rasakan. Hanya di dalam Engkau kami boleh merasakan ketenangan, kenyamanan, dan keteduhan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman-Mu, mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri tentang pencobaan, saudara. Pelajaran yang kedua yaitu jatuh ke dalam pencobaan berarti kita masuk ke dalam pencobaan yang berbahaya. Kekuatan pencobaannya bukan sekedar pencobaan biasa, tetapi ini pencobaan yang lebih kuat, bahkan yang paling kuat. Kita akan belajar dari makna dua kalimat dalam Perjanjian Baru. Yang pertama, masuk ke dalam pencobaan. Saudara perhatikan di 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dalam ayat ini Paulus mengibaratkan jatuh ke dalam pencobaan sama dengan terjerat dalam perangkap. Contoh yang dipakai dalam kasus ini adalah ingin kaya. Seseorang yang bernafsu ingin menjadi kaya raya. Dia akan tidak pernah puas dengan harta kekayaannya. Dia akan terus melakukan apa saja untuk terus menambah kekayaannya, untuk memenuhi nafsunya tersebut yang tidak ada habisnya. Jadi masuk dalam pencobaan adalah bahwa kita tidak akan mudah lolos darinya. Saudara, mulanya pencobaan itu kan biasa saja. Seperti seseorang sales atau penjajah barang dagangan yang mengetuk rumah kita. Kita bisa mengabaikannya atau kita bisa menolaknya, menyuruhnya pergi, maka dia akan pergi. Namun ketika sales itu atau penjajah barang itu dapat masuk ke dalam rumah kita, dia akan segera memasarkan dagangannya. Tentu saja dia akan memperlihatkan barang-barang yang menarik hati kita. Kalau pencobaan itu sudah masuk ke dalam rumah seperti ini, maka posisi kita telah masuk ke dalam pencobaan. Kekuatan pencobaan ini ada dua sumber. Yang pertama, dari kuasa setan yang memang berketetapan ingin menjatuhkan kita dalam dosa. Dia bisa datang dengan tawaran yang menggiurkan, juga dengan ancaman. Yang berikutnya, sumber yang kedua adalah kuasa dosa yang tinggal di dalam hati kita. Ini seperti seorang pengkhianat yang tinggal bersama kita. Pengkhianat ini akan berpihak kepada lawan kita, yaitu si setan. Dia akan mendorong kita untuk masuk ke dalam jerat dosa, jerat pencobaan, dan akan terus mendorong kita supaya kita menyerah kepada pencobaan. Nah, sekarang kita akan melihat makna kalimat yang kedua, yaitu hari pencobaan. Disebut hari pencobaan yaitu tatkala kekuatan perangkap pencobaan ini mencapai puncak tertingginya. Iblis akan mulai berusaha terus-menerus membodohi pikiran kita. Ya, pikiran kita mungkin akan merasa ngeri, takut, jijik pada awalnya terhadap pencobaan, terhadap dosa yang ditawarkan. Tetapi karena iblis ini terus-menerus menyerang kita, memborbadir kita, dan ketika kita lengah, ada celah untuk masuk, maka rasa ngeri, rasa takut, rasa jijik terhadap dosa ini lama-lama mulai melemah, mulai memudar. Dan pencobaan tersebut nampak tidak terlalu jahat, tidak terlalu bahaya.
biasa saja, bahkan kita kemudian menikmatinya. Maka pencobaan ini akan menaklukkan jiwa kita dan membawa kita untuk berkubang hidup dalam dosa. Kejahatan dalam pencobaan juga dapat disembunyikan, saudara, yaitu dengan memperkenalkan pertimbangan-pertimbangan dalam pikiran kita. Seringkali pertimbangan-pertimbangan yang disuguhkan itu sifatnya menguntungkan kita, mengenakkan kita, dan kita anggap baik. Kasus yang terjadi di jemaat Galatia yaitu dia dicobai untuk meninggalkan kemurnian Injil supaya dapat kebebasan dari penganiayaan. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali ditawarkan. Maka kita perlu untuk waspada supaya kita siap untuk masa-masa seperti ini. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa kita telah sampai pada hari pencobaan? Yang pertama, saat kita mendapat tekanan pencobaan yang tidak henti-hentinya, tidak kenal lelah. Iblis tidak membiarkan jiwa kita untuk beristirahat. Ketika iblis telah memulai membuat kegigihan kita lemah, maka ia akan melipat gandakan kekuatannya untuk semakin menjatuhkan kita. Ini seperti kalau tinju, saudara, lihat tinju begitu. Kalau seorang petinju ini lihat lawannya sudah mulai lemah, dia akan semakin melipat gandakan kekuatannya untuk menjatuhkan lawannya. Nah, seperti begitulah cara yang dilakukan iblis. Tekanan itu akan datang baik dari luar diri kita maupun dalam diri kita sendiri, sehingga kita dituntun untuk menyetujui kehendak untuk berbuat dosa. Saat itu terjadi, maka kita tahu bahwa hari pencobaan telah tiba. Yang kedua, bagaimana kita tahu kita sudah ada dalam hari pencobaan? Saat pencobaan menggabungkan kekuatan dari rasa takut dengan kekuatan daya tarik. Sebetulnya masing-masing kekuatan itu sudah cukup untuk membujuk seseorang berbuat dosa. Nah, bila kedua kekuatan itu dari ketakutan, rasa takut, dan daya tarik itu digabungkan, maka betapa bahayanya keadaan seseorang. Contoh adalah kasus Daud dalam pembunuhan Uria. Pertama, Daud terpikat oleh istri Uria. Dia menikmati dosa perzinahan. Kemudian muncul lagi, dia takut dosanya diketahui orang banyak. Ya, jadi rasa terpikat, kemudian ada rasa takut. Mungkin juga dia juga takut kepada Uria, yang tentu akan marah jika tahu apa yang dia lakukan terhadap istrinya. Dan mungkin Uria akan balas dendam. Maka kekuatan ketakutan yang berbaur dengan kekuatan daya pikat, kenikmatan perzinahan dengan Batseba, mendesak Daud untuk semakin terjerumus dalam dosa, masuk dalam perangkap jerat dosa. Nah, ini situasi yang sangat membahayakan. Jadi untuk terhindar dari bahaya dosa hari pencobaan ini, maka kita diperingatkan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Waspadai dengan tipu daya iblis, berbagai cara yang dapat iblis gunakan untuk menjatuhkan kita. Kita juga mewaspadai keadaan jiwa kita, natur keberdosaan kita. Kita untuk itu perlu belajar firman Tuhan supaya hidup kita diterangi kebenaran firman Tuhan. Tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan kemudian kita juga perlu memiliki kehidupan doa, persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita bisa menikmati Tuhan, maka semua keinginan yang ditawarkan iblis itu tidak ada artinya. Kata jiwa kita sudah dipuaskan di dalam Tuhan. Inilah sarana yang Allah berikan supaya kita menerima pertolongannya agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa lagi.